Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara Rahayu, NPM C10190206, Prodi S1 Akuntansi C. Di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas video AKM 1 pertemuan ke-8. Adapun beberapa materi yang akan saya jelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada akuntansi, yang kedua laporan keuangan, yang ketiga standar akuntansi, yang keempat badan usaha, yang kelima periode laporan keuangan, dan yang terakhir piutang. Yang pertama ada akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan definisi akuntansi, klasifikasi bidang akuntansi, fungsi akuntansi, siklus akuntansi. Definisi akuntansi. Akuntansi merupakan kegiatan mencatat, meringkas, mengklarifikasi, mengolah, dan menyajikan data transaksi yang telah terjadi. Sedangkan klasifikasi bidang akuntansi yaitu ada sebagai akuntansi keuangan, akuntansi pemeriksaan, akuntansi biaya, akuntansi manajemen, akuntansi perpajakan, peranggaran, akuntansi pemerintahan, sistem akuntansi, akuntansi anggaran, akuntansi perbankan, akuntansi internasional, akuntansi pendidikan, dan akuntansi sosial. Adapun penjelasan klasifikasinya. Yang pertama, akuntansi keuangan. Kegiatannya meliputi pencatatan kegiatan finansial yang bertujuan untuk dapat menyajikan laporan keuangan. Yang kedua, akuntansi pemeriksaan. Dalam pemeriksaan terhadap hasil pencatatan dan laporan dalam keuangan agar informasi akuntansi yang disajikan dapat dipercaya, ketaatan terhadap kebijakan prosedur, serta menilai efisiensi dan efektivitas suatu kegiatan. Adapun akuntansi biaya. Akuntansi biaya merupakan bidang akuntansi yang mencatat dan menghitung serta menganalisis sebuah data biaya pada suatu perusahaan industri dalam usaha menentukan besarnya harga pokok produksi suatu barang atau produk. Akuntansi manajemen. Bidang akuntansi yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam menjalankan usahanya. Adapun akuntansi perpajakan adalah akuntansi yang kegiatannya berhubungan dengan penentuan objek pajak yang menjadi beban perusahaan serta perhitungannya untuk kepentingan penyusunan laporan pajak. Selanjutnya ada peranggaran, merupakan bidang akuntansi yang menyusun anggaran baik pendapatan maupun biaya. Anggaran merupakan pedoman bagi perusahaan, perorangan, atau pemerintahan dalam melakukan kegiatan finansialnya di masa yang akan datang. Adapun akuntansi pemerintahan merupakan bidang akuntansi keuangan yang diterapkan di lembaga pemerintahan. Akuntansi pemerintahan ini bertujuan untuk menyajikan sebuah laporan keuangan, pengadilan, dan pengawasan keuangan negara. Adapun sistem akuntansi merupakan bidang akuntansi yang melaksanakan kegiatan dengan merancang cara melakukan pencatatan akuntansi agar aman, efektif, dan efisien, mulai dari organisir dokumen sampai menyusun prosedur pencatatannya. Adapun akuntansi anggaran. Akuntansi anggaran adalah akuntansi yang kegiatannya berhubungan dengan pengumpulan dan pengolahan data operasi keuangan yang sudah terjadi, serta taksiran kemungkinan yang akan terjadi untuk kepentingan penetapan rencana operasi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Selanjutnya ada akuntansi perbankan. Adalah proses akuntansi bank yang juga meliputi pencatatan, pengklasifikasian, penganalisaan, penafsiran data keuangan bank yang dilakukan secara sistematis guna memenuhi kebutuhan pihak yang berkepentingan baik internal maupun eksternal. Adapun akuntansi internasional. Akuntansi internasional merupakan suatu standar tunggal pelaporan akuntansi yang memberikan tekanan pada penilaian, revaluation, profesional dengan disclosures yang jelas transparan mengenai
mengenai substansi ekonomis transaksi, penjelasan hingga mencapai kesimpulan tertentu. Adapun akuntansi pendidikan adalah bidang khusus akuntansi yang mengarah ke bidang pendidikan, yaitu dalam kegiatan belajar dan mengajar akuntansi atau segi-segi lainnya yang berkaitan dengan masalah pendidikan itu sendiri. Adapun akuntansi sosial adalah akuntansi yang menangani proses komunikasi atas dampak sosial dan lingkungan atas tindakan ekonomi suatu entitas usaha untuk kepentingan kelompok masyarakat tertentu dan masyarakat luas. Penggunaan akuntansi sosial yaitu untuk program tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility perusahaan. Yang selanjutnya, fungsi akuntansi. Yang pertama sebagai recording report, yaitu untuk merekam catatan transaksi secara sistematis dan kronologis yang merupakan fungsi utama dari akuntansi. Rekam catatan transaksi ini kemudian dikirim ke account ledger sampai akhirnya menyiapkan akun akhir untuk mengetahui profit dan loss dari bisnis di akhir periode akuntansi. Adapun selanjutnya yaitu melindungi properti dan aset, merupakan untuk menghitung jumlah penyusutan aset sebenarnya dan menggunakan metode yang tepat dan berlaku untuk aset tertentu. Selanjutnya ada mengkomunikasikan hasil, merupakan untuk mengkomunikasikan hasil dan transaksi yang dicatat ke semua pihak yang terkait pada bisnis tertentu, misalnya investor, kreditor, karyawan, kantor pemerintahan, peneliti, dan instansi lainnya. Fungsi selanjutnya ada meeting legal. Fungsi akuntansi berhubungan dengan perancangan dan pengembangan sistem. Misalnya, sistem untuk memastikan catatan dan pelaporan hasil selalu memenuhi persyaratan hukum. Sistem ini nantinya diperlukan untuk mengaktifkan kepemilikan atau wewenang untuk mengajukan berbagai pernyataan seperti pengembalian penjualan pajak, pengembalian pendapatan pajak, dan lain sebagainya. Adapun fungsi selanjutnya sebagai mengklasifikasikan, merupakan sebagai klasifikasi terkait dengan analisis sistematis dari semua data yang tercatat. Dengan adanya klasifikasi tersebut akan memudahkan dalam mengkelompokkan jenis transaksi atau entry. Aktivitas klasifikasi ini dilakukan pada buku yang disebut sebagai ledger. Membuat ringkasan. Aktivitas meringkas ini melibatkan penyajian data rahasia dengan penyampaian yang dapat dimengerti dan berguna bagi internal maupun eksternal pengguna akhir dari laporan akuntansi tersebut. Adapun aktivitas ini mengarah pada penyusunan laporan. Yang pertama, neraca saldo, laporan laba rugi, neraca. Selanjutnya ada siklus akuntansi. Yang pertama ada jurnal umum, merupakan sebuah jurnal yang digunakan untuk mencatat seluruh transaksi akuntansi yang terjadi pada perusahaan dagang maupun jasa. Adapun jurnal khusus. Jurnal khusus merupakan jurnal yang dikelompokkan sesuai dengan jenis transaksinya. Setiap terjadi transaksi, petugas pembukuan mengidentifikasi jenis transaksi yang terjadi dan mencatatnya ke dalam jurnal khusus. Misalnya, bila dalam 1 bulan perusahaan melakukan pembelian kredit sebanyak 50 kali, maka petugas hanya akan berurusan dengan 4 atau 5 akun, tergantung pada sebuah kebijakan perusahaan dalam mengklasifikasi transaksinya. Selanjutnya ada jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah proses penyesuaian tentang catatan atau fakta yang sebenarnya pada akhir periode akuntansi. Jurnal penyesuaian disusun berdasarkan data dari neraca saldo dan data informasi penyesuaian akhir periode. Adapun jurnal penutup merupakan jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk mentransfer saldo dari akun sementara ke akun permanen.
Perusahaan menggunakan jurnal penutup untuk mengatur ulang saldo akun sementara. Akun yang menunjukkan saldo selama periode akuntansi tunggal menjadi 0. Adapun jurnal pembalik merupakan jurnal untuk membalik jurnal penyesuaian yang menimbulkan akun neraca. Jika tidak dibalik akan terjadi akun ganda. Dengan kata lain, jurnal ini yang dibuat pada awal periode akuntansi berikutnya untuk membalik jurnal penyesuaian yang menimbulkan perkiraan real baru. Adapun buku besar pembantu atau subsidiary ledger yang merupakan perpanjangan dari buku besar umum yang mencatat lebih detail dan spesifik mengenai transaksi tertentu. Tentunya, dalam buku besar jenis ini, transaksi telah dikelompokkan menjadi satu kategori, transaksi yang sama. Hal ini dilakukan agar dapat merinci transaksi detail yang terjadi di perusahaan. Selanjutnya ada buku besar umum. Buku besar akuntansi merupakan suatu kumpulan akun-akun yang digunakan untuk meringkas sebuah transaksi yang telah dicatat dalam jurnal. Buku besar juga dapat diartikan sebagai salah satu dari tahapan catatan terakhir dalam akuntansi Book of Final Entry yang menampung ringkasan data yang sudah dikelompokkan atau diklasifikasikan yang berasal dari jurnal. Materi yang kedua, laporan keuangan. Yang akan saya bahas di laporan keuangan ada jenis dan komponen pada laporan keuangan, ada hubungan antar laporan keuangan, ada pengguna laporan keuangan, dan ada perbedaan laporan keuangan di perusahaan jasa dengan perusahaan dagang. Dan ada pun perhitungan harga pokok penjualan dalam perusahaan dagang. Jenis laporan keuangan dan komponen yang ada di dalamnya. Yang pertama, jenis laporan keuangan. Ada laporan laba rugi, laporan arus kas, dan yang terakhir laporan neraca. Komponen dalam jenis laporan keuangan. Yang pertama, laporan neraca. Adapun komponen yang ada di dalamnya yaitu aset atau harta, liabilities atau kewajiban, ekuitas atau modal. Laporan laba rugi komponennya dalam jenis laporan keuangan. Komponen yang ada dalam laporan laba rugi yaitu pendapatan usaha, beban pokok penjualan, laba atau rugi kotor, beban usaha, laba atau rugi usaha. Adapun komponen dalam laporan arus kas yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan. Hubungan antar laporan keuangan. Hubungan laporan keuangan satu dengan laporan keuangan lainnya menurut penjelasan yang telah saya pahami yaitu saling berkaitan satu sama lainnya. Mengapa? Karena informasi dari suatu laporan keuangan tersebut tidak hanya diperuntukkan untuk satu pihak saja, tetapi informasinya diperuntukkan untuk semua pihak atau semua jenis laporan keuangan, sehingga itulah sebabnya mengapa laporan keuangan saling berkaitan satu sama lainnya. Pengguna laporan keuangan. Adapun pihak-pihak yang menggunakan laporan keuangan terbagi menjadi dua, antara lain, yang pertama pihak internal, yaitu manajer, karyawan, komisaris, audit internal, dan lain-lain. Sedangkan pihak eksternal, yaitu calon investor, pemerintah, kreditor, dan lain-lain. Perbedaan laporan keuangan perusahaan jasa dan laporan keuangan perusahaan dagang. Yang pertama, laporan keuangan perusahaan jasa. Perusahaan jasa memiliki laporan keuangan yang mirip dengan perusahaan dagang, hanya saja tidak memiliki persediaan barang dagang dalam laporan neracanya. Bentuk dari produknya merupakan layanan, sehingga tidak memiliki wujud layaknya produk dari perusahaan dagang maupun manufaktur. Adapun laporan keuangan perusahaan dagang. Perusahaan dagang tidak memiliki persediaan yang rumit layaknya perusahaan manufaktur. Perusahaan dagang dalam menghitung harga pokok penjualannya hanya membutuhkan laporan stock of name dari
persediaan barang dagang yang dimilikinya. Perusahaan dagang juga tidak mengenal persediaan bahan baku maupun persediaan barang dalam proses. Hal ini dikarenakan perusahaan dagang menjual produk yang siap dijual tanpa harus mengolah atau merubah produk tersebut. Perhitungan harga pokok penjualan dalam perusahaan dagang. Adapun untuk mendapatkan harga pokok penjualan dalam perusahaan dagang bisa menggunakan tahapan perhitungan di bawah ini. Yang pertama, menghitung penjualan bersih. Penjualan bersih dapat dicari dengan penjualan dikurangi retur penjualan ditambah potongan penjualan. Untuk menghitung pembelian bersih, adapun rumusnya di bawah ini. Pembelian bersih sama dengan pembelian ditambah ongkos angkut pembelian dikurangi retur pembelian ditambah potongan pembelian. Untuk menghitung persediaan barang, rumusnya di bawah ini. Persediaan barang sama dengan persediaan awal ditambah pembelian bersih. Adapun menghitung harga pokok penjualan, rumusnya di bawah ini. Harga pokok penjualan sama dengan persediaan barang dikurangi persediaan akhir. Standar akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis standar akuntansi yang ada di Indonesia. Lalu perbedaan laporan keuangan berdasarkan SAK dan IFRS. Dan perbedaan SAK dan PSAK. Jenis-jenis standar akuntansi yang ada di Indonesia. Yang pertama, PSAK IFRS. Standar ini adalah patokan penyusunan pencatatan, penyajian, dan perlakuan laporan keuangan agar informasi keuangan yang dihasilkan relevan bagi pengguna laporan. Digunakan oleh perusahaan entitas yang memiliki akuntabilitas publik, baik yang sudah terdaftar di pasar modal maupun yang masih dalam proses pendaftaran pasar modal. Adapun SAK etap adalah akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. Standar ini dipakai oleh entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan, sehingga entitas perusahaan dimaksud menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi penggunaan eksternal. Etap merupakan hasil penyederhanaan standar akuntansi IFRS yang meliputi tidak adanya penilaian untuk aset tetap, aset tidak berwujud, dan laporan laba atau rugi yang komprehensif. Adapun PSAK syariah digunakan oleh entitas yang melakukan transaksi syariah, baik itu lembaga syariah maupun lembaga non-syariah. Standar akuntansi ini dikembangkan mengikuti model SAK umum namun berbasis syariah, dengan mengacu pada fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI. PSAK syariah mengatur mulai dari kerangka konseptual, penyusunan dan pengungkapan laporan, penyajian laporan keuangan secara syariah, serta standar khusus transaksi syariah seperti muharabah, musyarakah, mudarobah, salam, dan istisna. Adapun SAP, standar akuntansi pemerintah, diterbitkan sebagai peraturan pemerintahan atau PP yang diterapkan untuk entitas pemerintah dalam menyusun laporan keuangan pemerintahan pusat atau LKPP dan laporan keuangan pemerintah daerah LKPD. Laporan keuangan pokok menurut standar akuntansi pemerintah adalah laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. SAP dibuat untuk menjamin transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara demi terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih. Adapun perbedaan laporan keuangan berdasarkan SAK dan IFRS. Yang pertama, menurut neraca.
SAK memerlukan penyajian aset lancar maupun aset tidak lancar, kecuali untuk industri tertentu seperti bank. Sedangkan dalam IFRS neracanya penyajian bukan aset lancar ataupun aset tidak lancar, hanya bila penyajian likuiditas lebih relevan dan dapat diandalkan untuk item-item tertentu. Untuk laporan laba atau rugi pada SAK sama seperti IFRS, tetapi ada perbedaan rincian pada item yang disajikan pada laporan pendapatan yang diterima di awal. Sedangkan dalam IFRS, laporan laba atau rugi tidak memiliki format standar meskipun pengeluaran harus disajikan dengan memilih salah satu dari dua format. Menurut laporan arus kas SAK sama dengan IFRS, tetapi dalam beberapa entitas harus menggunakan metode langsung. Sedangkan laporan arus kas berdasarkan IFRS pos standar tetapi ketentuan terbatas pada isinya, yang dimaksud menggunakan metode langsung atau metode tidak langsung. Materi selanjutnya ada badan usaha. Di sini saya akan menjelaskan perseroan terbatas, persekutuan, dan perseorangan. Perseroan terbatas adalah suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal tersendiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan bisa dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan. Perseroan terbatas merupakan badan usaha dan besarnya modal perseroan tercantum dalam anggaran dasar. Kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan, sehingga memiliki harta kekayaan sendiri. Setiap orang dapat memiliki kelebihan dari suatu saham yang menjadi bukti kepemilikan perusahaan. Pemilik saham mempunyai tanggung jawab yang terbatas, yaitu sebanyak saham yang dimiliki. Apabila utang perusahaan melebihi kekayaan perusahaan, maka kelebihan utang tersebut tidak menjadi tanggung jawab para pemegang saham. Apabila perusahaan dapat keuntungan, maka keuntungan tersebut dibagikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pemilik saham akan memperoleh bagian keuntungan yang disebut dividen, yang besarnya tergantung pada besar kecilnya keuntungan yang diperoleh perseroan terbatas. Selain berasal dari saham, modal PT dapat pula berasal dari obligasi. Keuntungan yang diperoleh para pemilik obligasi adalah mereka mendapatkan bunga tanpa menghiraukan untung atau ruginya perseroan terbatas tersebut. Adapun persekutuan. Perusahaan persekutuan adalah badan usaha yang dimiliki oleh dua orang atau lebih yang secara bersama-sama bekerja sama untuk mencapai tujuan usaha. Untuk mendirikan badan usaha persekutuan membutuhkan izin khusus pada instansi pemerintah yang terkait. Kelebihan dari persekutuan yaitu modal dan kerugian ditanggung bersama, terciptanya spesialisasi, kekurangannya tanggung jawab terbatas, laba dibagi sesuai dengan jumlah pemilik, pengendalian perusahaan juga terbagi di antara pemilik. Adapun bentuk-bentuk perusahaan persekutuan, yang pertama, perusahaan persekutuan bukan berbadan hukum, yaitu firma dan CV. Perusahaan persekutuan berbadan hukum yaitu perseroan terbatas PT, koperasi, yayasan, dan BUMN. Adapun perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah badan usaha kepemilikannya dimiliki oleh satu orang. Individu dapat membuat badan usaha perseorangan tanpa izin dan tata cara tertentu. Semua orang bebas membuat bisnis personal tanpa adanya batasan untuk mendirikannya. Pada umumnya, perusahaan perseorangan bermodal kecil, terbatasnya jenis-jenis serta jumlah produksi, memiliki tenaga kerja atau buruh yang sedikit, dan penggunaan alat produksi teknologi sederhana.
Adapun materi yang berikutnya yaitu periode pelaporan keuangan. Adapun periode kalender yang biasanya dibuat sesuai dengan kalender tahunan dari tanggal 1 Januari hingga 31 Desember. Sedangkan periode fiskal, periode 12 bulan yang digunakan perusahaan dan pemerintah untuk pelaporan dan pelanggaran keuangan yang kadang-kadang mengikuti tahun kalender dan kadang-kadang juga tidak. Periode interim, suatu periode pelaporan keuangan yang lebih pendek daripada suatu tahun buku penuh. Adapun periode selanjutnya yaitu ringkasan keuangannya dan aktivitas perusahaan dalam periode 1 tahun. Di dalamnya tercantum analisis manajemen tentang kondisi keuangan saat ini dan rencana perusahaan di masa depan. Biasanya laporan ini disiapkan pada akhir tahun fiskal untuk pengguna eksternal. Materi berikutnya ada piutang. Di dalam materi piutang, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis piutang, penyisihan piutang tak tertagih, jurnal penjualan secara kredit, jurnal pendapatan bunga, piutang bunga dan utang bunga. Jenis-jenis piutang. Tidak hanya akun receivable saja, namun segala sesuatu yang transaksinya berhubungan dengan pengeluaran kas dari perusahaan di mana kas tersebut akan kembali lagi, maka disebut piutang. Adapun beberapa jenis piutang sebagai berikut. Piutang usaha, yaitu di mana piutang yang berhubungan dengan penjualan. Sedangkan pinjaman, yaitu piutang yang terjadi di mana perusahaan atau manajer meminjamkan dana atau uang kepada karyawannya. Piutang wesel, yaitu terjadi karena menjual barang secara kredit, namun pelanggan memberi wesel kepada kita atau perusahaan sebagai jaminan atau perjanjian tertulis bahwa ia akan membayar piutang tersebut. Adapun piutang bunga, yaitu pembayaran bunga dari pelanggan kepada kita yang masih belum dibayar. Dan terakhir ada piutang dividen, di mana kita menanam saham kepada perusahaan lain dan mereka belum membayar dividen kepada kita. Adapun penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan piutang tak tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dan akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Sedangkan kualitas piutang adalah hampiran atas ketagihan piutang yang diukur berdasarkan keputusan membayar kewajiban oleh debitor. Jurnal penjualan secara kredit. Perusahaan dapat menjual barang secara kredit. Penjual mencatat penjualan sebagai debit pada piutang usaha ataupun piutang dagang dan kredit pada penjualan. Contoh penjualan secara kredit senilai 1 juta rupiah dan harga pokok penjualan adalah 800.000. Untuk PT rugi terus sebagai berikut. Di debit ada piutang usaha 1 juta, kreditnya penjualan 1 juta, debitnya HPP atau harga pokok penjualan sebesar 800.000 dan kreditnya ada penjualan. Jurnal pendapatan bunga. Sedangkan jurnal pendapatan bunga secara tunai akan menambah kas pada suatu perusahaan dan mengurangi pendapatan bunga. Jurnalnya sebagai berikut. Di debit ada kas sebesar nilai bunga tersebut. Di kredit ada pendapatan bunga sebesar nilai bunga tersebut. Adapun piutang bunga dan utang bunga. Piutang bunga adalah bunga atas uang yang dipinjamkan oleh perusahaan kepada pihak lain dan bunga tersebut sudah merupakan hak perusahaan, tetapi pembayaran belum diterima perusahaan. Utang bunga adalah biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar yang harus diakui dan dicatat pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.